welcome back to my channel. Kali ini aku nggak akan tutorial guys, jadi aku akan menjelaskan bagaimana atau apa itu yang namanya kolase. Sebab beberapa waktu yang lalu kan aku ada upload beberapa video atau dua ya kalau aku nggak salah, dua video tentang kolase. Nah, ternyata antusiasnya lumayan nih guys. Ada beberapa orang yang nge-DM langsung ke aku, bahkan ada yang nge-WhatsApp aku, yaitu pasti teman-teman aku ya, yang profesinya itu adalah guru. Karena belakangan ini pembelajaran kan berdasarkan daring ya guys. Jadi teman-teman aku menyarankan untuk aku membahas secara lebih mendalam atau detail tentang pengertian dan apa-apa aja yang berhubungan dengan desain kolase. Kalau bicara tentang teori ya guys, kita nggak boleh sembarangan, jadi kita harus ada literasinya. Nah, di sini aku literasinya adalah berdasarkan buku dasar desain untuk semester 2 tata busana kelas 10. Nah, di sini pengarangnya adalah Agustin Rinartati SPD dan Ibu Heni Mustafani SPD. Nah, buku ini diterbitkan, penerbitnya adalah Centino School of Fashion and Garment Production. Ini diterbitkan di Surabaya. Jadi di buku ini tuh udah lengkap banget ya guys. Ada pengertian tentang desain kolase, bahan untuk membuat kolase, lalu macam-macam desain kolase. Terus ada juga tentang langkah-langkah membuat desain sketsa sesuai dengan kolase, lalu media tempelnya, prosedur pembuatannya, lalu apalagi ya, pokoknya banyak banget di sini. Ini udah lengkap banget buku ini, udah cocok buat pembelajaran. Aduh maaf ya, ada suara burung. Pertama di sini kita bahas adalah pengertiannya. Kalau bicara tentang kolase, kolase itu sendiri pengertiannya adalah suatu guntingan dari majalah atau foto-foto yang disusun menjadi satu cerita untuk menjadi suatu tema nanti pada akhirnya. Nah, dari tema tersebut dapat kita dapatkan inspirasi dari majalah atau cerita rakyat atau film, bisa juga kebudayaan dari suatu daerah, dan lagu juga bisa ya guys. Jadi apapun bisa jadi inspirasi untuk kita membuat sebuah kolase. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kolase, yang pertama seperti biasa pastinya akan ada alat tulis, yaitu pensil, penghapus, penggaris, peraut. Nah, itu udah pasti ada. Lalu gunting, ada gunting kertas, gunting kain, ada lem juga banyak ya guys. Ada lem kertas, ada lem tembak, dan masih banyak lem-lem yang lainnya. Ada juga kalau pewarna, dari segi pewarnaan ada cat kayu, ada juga cat air. Kalau kita menggunakan cat air, udah pasti harus ada kuas dan paletnya. Terus terakhir adalah cutter. Untuk bahannya sendiri pastinya harus ada kertas ya kan. Lalu ada styrofoam, ada cat air, cat agar, lalu juga yang pasti adanya gambar. Ada gambar dari majalah atau juga gambar dari foto yang bisa kita, misalnya kita ambil foto sendiri lalu kita cetak, nah itu bisa digunakan. Yang terakhir juga ada hiasan dan ornamen yang akan kita gunakan pada desain kita nanti. Untuk kolase sendiri ada banyak banget macam-macamnya. Yang pertama ada desain kolase digital, lalu kertas, kain, pasir, elektronik, dan alami. Jadi kalau yang kemarin pernah aku buat itu, yang pertama desain kolase untuk busana pesta anak itu aku menggunakan bahan alami seperti bunga dan daun-daunan. Langkah-langkah dalam pembuatan desain sketsa sesuai dengan kolase, yang pertama kita pilih gaya untuk pembuatan kolase yang akan kita buat. Lalu yang kedua, pilih media yang cocok untuk desain kolase yang akan kita buat. Untuk penjelasan nomor 1, dari definisinya, kolase ini terbuat dari beberapa bagian-bagian yang dijadikan satu. Nah, bagian-bagian ini bisa seperti perangko, foto, kertas, plastik, dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita gabungkan menjadi satu bagian sebagai kolase. Penjelasan yang nomor 2, kalian bisa memilih medianya itu seperti kertas, kain, kombinasi klasik, misalnya seperti kertas kancing dan kertas timah, dan masih banyak yang lainnya. Macam-macam media tempel yang bisa kita gunakan dalam pembuatan desain kolase adalah yang pertama seperti kertas, kanvas,
karton, styrofoam, triplek, kain, dan karton. Karung juga bisa kita gunakan guys. Adapun cara kita untuk memajang desain kolase kita, sebagaimana biasanya kalau dipajang pastinya bisa ditempel di dinding atau kita bingkai di kardus, lalu kita buat bingkai, terserah mau bingkainya apa aja, lalu disenderkan di rak-rak buku atau juga bisa kita bagikan ke internet. Karena yang kita buat adalah desain kolase untuk busana guys, jadi jangan pernah untuk meninggalkan bagian-bagian pelengkap untuk busana itu sendiri. Contohnya seperti benang, kancing, renda, resleting, dan masih banyak hal yang lain yang bisa kita tambahkan untuk sebagai pelengkap dari sebuah kolase. Dari desain kolase tersebut kita akan mendapatkan ide-ide sesuai dengan kolase yang telah kita buat untuk dijadikan sebuah sketsa desain yang kita sesuai dengan yang kita pilih. Lalu jika semuanya telah selesai kita kerjakan, maka sesuai dengan inspirasi tersebut lalu kita buatlah desain-desain sesuai dengan kolase, ditunjang dengan pernak-pernik yang sesuai dengan tema. Misalnya aku memilih desainnya itu dengan tema pantai, maka di dalam desain aku nanti pasti akan ada kelihatan unsur-unsur dari pantai, contohnya seperti kerang, pasir, lalu jaring, mungkin bisa juga mungkin akan tampak seperti pohon kelapa atau apa yang sesuai dengan situasi pantai atau tema pantai. Jika kita lihat dari penjelasan aku di awal, desain kolase ini sama saja ujung-ujungnya akan berbentuk seperti mood board. Nah, mood board itu banyak bentuknya guys. Ada mood board gagasan ide, ada mood board line style, ada juga mood board palet warna. Nah, ini akan kita buat sesuai dengan kolase yang telah kita buat sebelumnya. Di mood board itu sendiri sama dengan kolase, merupakan tempelan-tempelan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Nah, tapi lebih spesifik lagi. Nah, mood board ini dikelompokkan menjadi satu bagian, misalnya bagian gagasan ide, lalu mood board palet warna, lalu ada mood board line stylenya sendiri. Nah, seorang desainer itu harus mempunyai mood board untuk membuat suatu desain, karena seorang desainer dalam pembuatan desain itu selalu menggunakan mood board untuk mencapai garis tema yang sama dari semua koleksinya. Biasanya seorang desainer membuat koleksinya berdasarkan suatu mood board. Itu biasanya digunakan untuk satu musim atau 1 tahun. Jadi mereka akan menggunakan desain itu dalam 1 tahun atau 1 musim saja. Oke, setelah ini aku akan perlihatkan ke kalian contoh dari mood board. Ya, mood board yang telah aku buat untuk koleksi aku yang aku tampilkan di Palembang Fashion Week 2020 yang sudah lewat. Kebetulan acaranya itu sudah lewat ya. Waktu itu aku bersama tim APPMI Jambi mengikuti Palembang Fashion Week 2020 yang juga diikuti oleh Bunda Ana Avanti sebagai bintang tamu. Saat itu aku mengangkat temanya rampak. Rampak itu artinya adalah rimbun dalam bahasa Melayu. Nah, kenapa aku pilih rimbun? Karena motif aku yang aku gunakan itu adalah motif batik yang penuh bunga-bunga. Jadi aku ambilnya rimbun aja gitu. Terus dari palet warna aku angkat biru, dan karena biru itu merupakan salah satu tren warna 2020, yaitu biru klasik. Nah, nanti kalian akan aku tunjukkan secara lebih mendetail lagi apa aja dan bagaimana bentuk dari mood board yang aku buat. Dan aku akan liatin ke kalian teasernya ya, atau teaser dari busana aku yang aku bawain waktu aku di Palembang Fashion Week. Kebetulan busana itu ada 6 busana, tapi yang dimasukin ke dalam teaser itu ada 4 karena yang dibawa ke Palembang juga cuma 4. Nggak usah lama-lama lagi, yuk kita lihat. Oke, baik, aku akan jelasin sedikit ya. Ini adalah tema aku pada Palembang Fashion Week 2020 kemarin, rampak ya, dimana ini filosofinya harus kita jelaskan. Tuh, apa maksud dari aku sebutkan ini rampak itu kenapa, lalu warna yang kita angkat kali ini apa, motif yang digunakan apa, lalu fabriknya seperti apa, ide
ide gagasannya itu dimulai dari mana, ide gagasannya itu muncul dari mana, lalu garis gaya rancangan kali ini itu gayanya gaya apa, terus center pointnya dalam rancangan kali ini di bagian mana aja, terus target dari busana kita ini tujuannya kemana, lalu aliran rancangan kita ini larinya kemana. Kalau aku di sini kebetulan konvensional ya. Lalu yang kedua, kita harus membuat mood board atau kolase. Ini adalah mood board gagasan. Sejujurnya ini adalah hasil dari mood board aku yang aku foto, karena kalau mood board yang asli itu besarnya besar sekali ya, sebesar ini nih guys ya. Ini yang asli. Jadi ini hasil dari tempelan-tempelan aku print sendiri ya, karena kalau di majalah nggak nemu nih tuh. Ini aku tempel-tempel dari beberapa foto dari film Sweet 20. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 3 foto ya, yang ini sama ini tuh 1 foto yang ini. Jadi ini ada 3 foto, 1, 2, 3, ada 3 foto aku gabungkan menjadi 1, menjadi mood board gagasan ide. Gagasan ide ini aku buat kolasenya seperti ini, aku perkecil ya. Jadi ide gagasan ini aku buat berdasarkan film Sweet 20. Nah, di sini aku kenapa mengangkat ide Sweet 20, karena aku suka aja dengan gaya-gaya Tajana Safira di dalam film ini. Jadi aku angkatlah ide gagasannya berdasarkan film Sweet 20. Sebelum kita membuat ide gagasan, kita juga harus tahu dulu isi dari gagasan kita itu apa. Lalu setelah kita membuat ide gagasan, kita buat mood board line stylenya. Line stylenya karena di Tajana Safira itu kan tahun 50-an ya. Jadi pada tahun 50-an perempuan ini adalah seorang icon fashionnya, dan aku ambil gaya-gaya manly-nya sedikit, aku angkat-angkat sedikit manly-nya, lalu gaya pada tahun 50-an itu ya seperti ini ya. Nah, nanti di rancangan aku harus keluar yang seperti ini, tapi tidak harus persis begini. Kenapa? Karena kita nggak boleh plagiat, jadi kita harus merubah tapi nggak jauh dari line stylenya kita. Terus untuk mood board palet warna ini aku ambil dari majalah ya. Aslinya begini ya. Jadi ada berapa gambar yang aku tempel-tempel. Untuk warna sendiri aku ambil dari tren warna 2020. Jadi 2020 itu tren warna biru, itu biru klasik tentunya, itu menjadi salah satu tren warna yang akan in pada 2020. Jadi aku angkat warna biru klasik, dimana di sini ada beberapa warna, bukan hanya warna biru, dan ini juga akan keluar. Jadi semua warna yang ada dalam mood board palet warna kita itu akan keluar atau akan muncul di dalam desain kita. Oke, selanjutnya itu ada palet warna. Ini warna yang muncul dalam baju rancangan aku kali ini. Jadi ada beberapa warna. Di sini ada tulisannya desain skate dan hanger. Aku mohon maaf sekali ya, ini sketsa yang aslinya kan seharusnya di sini. Itu terpaksa kalian nggak bisa lihat karena yang aslinya udah diambil salah satu sponsor aku. Jadi yang bisa kalian lihat hanya hangernya aja, hangernya ya, skate hangernya. Jadi kalau desain yang asli udah diambil sponsor, mungkin untuk tanda bukti aku nggak ngerti. Jadi ada beberapa, ini hasil rancangan aku. Nah, bisa kalian lihat ya, aku punya beberapa skate desain. Di sini ada 6. Jadi ini adalah contoh desain aku. Nah, ini adalah motif batik yang aku gunakan. Karena di sini aku anggota APPMI daerah Jambi. Jadi sebagai desainer daerah, kita wajib mengangkat motif batik dari Jambi sebagai wastra kekayaan
daerah kita masing-masing, jadi kita wajib ya kita angkat. Nah sekarang aku angkat motif Batanghari, yang ini motifnya motif kaligrafi, lalu ini motif kangkung, ini bunga cengkeh, ini motif kembang kopi, ini motif tunjuk langit. Jadi ini adalah motif-motif yang akan ada atau akan muncul di dalam seluruh busana aku. Lalu di sini aku mengenai fabriknya nih ya, aku menggunakan beberapa material yang tentunya sebagian adalah handmade, yaitu batik tadi. Jadi ini aku menggunakan bahan-bahan seperti sutra, organza, katun dobi, lalu ada viskos juga ada. Terus dengan bahan-bahan tambahan seperti katun. Lalu aku juga menggunakan sebagian ada yang organza biasa. Kalau ini batik ya di organza batik, ada organza biasa juga, lalu menggunakan linen dan lain-lain sebagainya. Nah ini sebenarnya contoh desainnya, tapi ini sudah di copy sama temen aku, tapi cuma satu, maaf sekali aku nggak bisa liatin sama kalian. Tapi setelah ini kita akan lihat videonya langsung aja. Yuk kita lihat. Menarik bukan? Aku harap kalian juga akan bisa buat seperti itu, bahkan lebih baik daripada aku di rumah nanti. Jika kalian telah membuatnya di rumah nanti, tolong tag di IG aku @bellaburhan. Jangan lupa, jika kalian ada komen atau kritik yang membangun buat aku, silahkan isi aja di kolom komentar di bawah ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di medsos kalian guys. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!